Salam sejahtera saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan mempelajari firman-Nya. Dan firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini dipetik dari Amsal pasal 4 ayat 20 hingga yang ke-27. Amsal pasal 4 ayat 20 hingga yang ke-27. Begini bunyinya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu daripada kejahatan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dan kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, kami sangat bersyukur untuk kesempatan mempelajari firman-Mu bersama-sama pada hari ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau menyertai kami, Roh Kudus-Mu mengilhami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menolong saudara dan saudari yang mendengar firman-Mu untuk memahami firman-Mu dengan sedalam-dalamnya. Bapa di surga, berkatilah pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, firman Tuhan pada hari ini diberi tajuk penawar tubuh dan jiwa. Penawar tubuh dan jiwa, yaitu firman Tuhan sebagai penawar tubuh dan jiwa. Apakah firman Tuhan? Saudara dan saudari, firman Tuhan adalah hikmat daripada Tuhan. Seperti yang dinyatakan di dalam Amsal dalam pasal yang keempat yang menyatakan apa itu hikmat. Hikmat adalah arahan atau peraturan yang berunsurkan pendidikan. Dalam arti kata yang lain, hikmat adalah ilmu. Hikmat adalah pengetahuan untuk kehidupan yang berkenan kepada Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat sangat berguna kepada manusia karena ia merupakan pengetahuan untuk kehidupan yang berkenan kepada Allah. Seperti yang sudah dinyatakan di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, di mana takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Hikmat berlangsung dalam konteks keluarga dan community, dan ini kita boleh lihat di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Diturunkan dari generasi ke generasi, daripada ibu dan bapak kepada anak, kepada cucu, dan kepada generasi yang seterusnya. Hikmat juga berbentuk bidalan atau amsal. Dan di dalam Amsal pasal 1 ayat 1 disebut Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel.
Dalam bahasa Ibrani, amsal disebut sebagai masyal, yaitu bentuk tunggal. Tetapi di dalam bentuk jamak disebut sebagai mishlih, amsal-amsal. Dan amsal bermaksud perbandingan, penyataan, ucapan atau nasihat yang berguna dan penting untuk kehidupan. Amsal 4 sebagaimana yang kita boleh lihat dari ayat 1 hingga yang ke-27 menegaskan kepentingan hikmat untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara dan saudari, firman Tuhan adalah hikmat daripada Tuhan. Dan sebagaimana yang kita sudah melihat di dalam Amsal pasal yang keempat, hikmat bermula dengan takut kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah hikmat daripada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 20 hingga 22 boleh diringkaskan dengan ayat yang ke-22 yang berkata, firman Tuhan memberi kehidupan dan kesembuhan kepada seluruh tubuh. Atau sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, firman Tuhan penawar tubuh dan jiwa, yaitu memberi kehidupan dan kesembuhan kepada seluruh tubuh. Demikianlah betapa pentingnya firman Tuhan yang merupakan hikmat daripada Tuhan. Disebabkan pentingnya firman Tuhan, kita digesa untuk memperhatikannya. Saudara dan saudari, firman Tuhan memberi kehidupan dan kesembuhan kepada seluruh tubuh. Dengan itu firman Tuhan sangat penting. Itu sebabnya di dalam ayat 20 dikatakan perhatikanlah. 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 Apa yang diperhatikan? Perkataanku. Ataupun hikmat yang diberikan. Nasihat yang diberikan. Kata-kata yang bernas yang diberikan oleh seorang bapa kepada anaknya. Demikian juga firman Tuhan harus diperhatikan. Karena firman Tuhan adalah hikmat daripada Tuhan, Bapa kita di surga. Ayat 20 juga dikatakan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Yang bermaksud dengarlah firman Tuhan. Pertama tadi perhatikanlah. Perhatikanlah, lihatlah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Arahkanlah telingamu, dengarlah firman Tuhan. Dan ayat 21 dikatakan jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Maksudnya jangan lalai membaca firman Tuhan. Jangan lalai merenung firman Tuhan. Jangan lalai mempelajari firman Tuhan. Jangan mata kita asyik melihat perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ayat 21 ditekankan lagi, simpanlah itu dalam lubuk hatimu. Simpanlah itu dalam lubuk hatimu. Lubuk hatimu maksudnya simpan baik-baik dalam hatimu. Sedalam-dalamnya dalam hatimu. Telinga dan mata memperhatikan dan terarah kepada firman Tuhan. Saudara dan saudari, firman Tuhan begitu penting sehingga kan telinga kita, mata kita, hati kita
yang mewakili seluruh tubuh kita harus memperhatikan, menelaah, mempelajari dan memahami firman Tuhan. Karena kehidupan berkenan kepada Allah jika telinga, mata dan hati berfungsi mengikut firman Tuhan. Dalam arti kata yang lain, kita mematuhi firman Tuhan dengan seluruh tubuh kita. Sesiapa yang memperhatikan, mendengar dan menyimpan firman Tuhan memperoleh hidup dan kesembuhan tubuh dan jiwa. Dan inilah yang dikatakan di dalam ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara dan saudari, firman Tuhan sangat-sangat penting. Dan firman Tuhan adalah jalan hikmat. Kalau kita mau berjalan atau hidup berkenan kepada Tuhan, pelajarilah firman Tuhan. Perhatikanlah firman Tuhan. Fahamilah firman Tuhan. Simpanlah atau peliharalah firman Tuhan di dalam hati kita. Dan di dalam ayat 23 berbunyi begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita diminta, kita digesa untuk menjaga hati kita. Saudara dan saudari, kita perlu menjaga hati kita. Karena hati melambangkan aspek kerohanian, pikiran, kehendak, hati nurani, kelakuan moral, keinginan dan kegairahan, keberanian, malah seluruh kepribadian kita. Inilah maksud hati yang ditulis di dalam kamus bahasa Ibrani. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, hati dianggap sebagai harta yang berharga. Allah memandang kepada hati, bukan tinggi atau cantik atau kaya atau hebatnya seseorang, tetapi Allah memandang hati kita. Kalau hati kita berkenan kepada Allah, Allah pun berkenan kepada kita. Hati menyatakan kepribadian atau identiti sebenar manusia. Ini yang dinyatakan dalam Matius pasal 7 ayat 20 hingga 23. Di mana hati mencerminkan kepribadian seseorang. Hati menyatakan kepribadian atau identiti sebenar seseorang. Hati saudara dan saudari adalah pusat segala hikmat dan sumber apa sahaja yang mempengaruhi pertuturan atau percakapan, penglihatan dan tindakan atau tingkah laku kita. Dan ini kita boleh lihat di dalam Injil Matius pasal 15 ayat ke-18 hingga yang ke-19. Saudara dan saudari, hati mengawal dan mencerminkan kehidupan kita. Hati menjadikan pemiliknya pendengar firman Tuhan atau bukan pendengar firman Tuhan. Hati yang menyimpan dan memelihara firman Tuhan berkenan kepada Allah. Dan ini yang dinyatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 yang berbunyi begini, barang siapa percaya kepadaku, yaitu percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara dan saudari, jagalah hatimu. Marilah kita menjaga
hati kita. Apabila hati kita berkenan kepada Allah, Allah berkenan kepada kita. Saudara dan saudari, firman Tuhan sangat-sangat penting. Karena firman Tuhan adalah jalan kehidupan. Ini kita boleh lihat di dalam Amsal pasal 4 ayat 24 hingga 27. Berjalan sejajar dengan firman Tuhan atau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam ayat 24 berbunyi begini, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Atau disimpulkan, berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah sejajar dengan firman Tuhan. Ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Yang diartikan sebagai mentaati firman Tuhan. Saudara dan saudari, kita perlu mentaati firman Tuhan. Kita perlu mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Kita harus memandang ke depan dan tatapan mata kita tetap ke muka. Karena firman Tuhan, yaitu hikmat daripada Tuhan, adalah jalan kehidupan. Mematuhi perintah Allah dinyatakan dalam firman-Nya. Dan inilah yang dikatakan dari ayat 24 hingga yang ke-27. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini kita boleh lihat dari Mazmur 119 ayat 105. Yaitu haruslah kita tidak dipengaruhi oleh apa yang berlaku di sekeliling kita. Mata kita ke depan, langkah kita pasti, dan kaki tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jalan kehidupan. Seterusnya firman Tuhan adalah kesejahteraan hidup. Bagaimana kita mengalami kesejahteraan hidup? Apakah maksud sejahtera atau shalom? Shalom atau sejahtera adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saudari, bagaimana kita mengalami shalom dalam hidup kita? Bagaimana kita mengalami kesejahteraan hidup? Firman Tuhanlah rahasianya. Bagaimana mengalami kesejahteraan hidup? Kita harus mendengar dan memperhatikan firman Tuhan. Kita harus menjaga atau memelihara hati kita daripada kejahatan. Kita harus memandang ke hadapan, terarah kepada rencana dan perintah Allah. Kita harus berjalan lurus mengikut Tuhan, tidak menyimpang daripada kebenaran Allah. Kita harus memiliki rasa kebertanggungjawaban terhadap Allah dan sesama manusia. Saudara dan saudari, marilah kita memperhatikan firman Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Marilah kita menjaga hati kita dan menyimpankan firman Tuhan di dalam hati kita. Marilah kita memandang kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah firman Tuhan yang hidup. Saudara dan saudari, Seminari Teologi Sabah ditubuhkan pada tahun 1988
Tujuannya adalah untuk mengajar firman Tuhan dan melatih hamba-hamba Tuhan, supaya firman Tuhan, yaitu hikmat daripada Allah, dapat diberitakan kepada jemaah. Dan kabar penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus dapat diisytiharkan kepada semua suku dan bangsa, baik di Sabah maupun di Sarawak, Semenanjung Malaysia, negara-negara jiran di Asia, dan negara-negara yang lain di seluruh dunia. STS telah melatih sekitar 4.000 orang Kristen dalam pelbagai program, dari peringkat sijil hinggalah ke peringkat sarjana. Mereka sudah melayani dan sedang melayani sebagai pendeta, gembala, penginjil, utusan misi, dan pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani di seluruh Malaysia. Bukan hanya di Sabah, tetapi juga di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, di Hong Kong, di Myanmar, di Korea, di Amerika Syarikat. STS bersyukur kepada Tuhan karena pelayanan pendidikan teologi dapat dilaksanakan sehingga gereja dan STS dapat bekerja sama untuk mengajarkan firman Tuhan dan melatih serta melengkapi hamba-hamba Tuhan. STS memerlukan sokongan dan bantuan daripada gereja-gereja untuk meneruskan misi ini, yaitu pendidikan teologi, supaya lebih ramai lagi hamba-hamba Tuhan dapat dilatih dan dilengkapi dengan firman Tuhan untuk memberitakan firman-Nya, mengisytiharkan kabar penyelamatannya, dan sekaligus meluaskan kerajaan Allah. Saudara dan saudari, kami sangat berterima kasih kepada sokongan, doa, dan sumbangan saudara dan saudari. Dan kami terus mengalu-alukan saudara dan saudari, yaitu gereja-gereja, untuk menghantar calon-calon pelayan Tuhan belajar di STS. Menyumbang dari segi keuangan untuk beasiswa para pelajar yang kurang berkemampuan, untuk membeli buku-buku rujukan di perpustakaan, untuk penyelenggaraan bangunan STS yang semakin uzur, dan juga untuk membiayai keperluan-keperluan yang lain. Kami sangat-sangat menghargai doa, sokongan, dan sumbangan daripada saudara dan saudari. Tuhan kiranya memberkati saudara dan saudari. Amin.